Halo semuanya, selamat datang di analisis taktis kita. Piala Dunia 2026 ini emang nggak pernah berhenti ngasih kejutan ya. Nah, laga grup B antara Swiss ngelawan Bosnia-Herzegovina di Los Angeles ini bener-bener definisi sejati dari partai hidup mati. Nggak ada ruang buat bikin kesalahan. Jadi, mari kita bedah bareng-bareng siapa sih yang sebenarnya punya keunggulan taktis di atas lapangan hijau nanti. Di Explainer kali ini, kita bakal ngebedah 5 hal. Mulai dari titik kritis grup B, gaya penguasaan bola Swiss, bahayanya serangan vertikal Bosnia, duel pemain kunci, sampai nanti kita tutup dengan prediksi probabilitas dari Opta. Oke, kita masuk ke poin pertama, titik kritis grup B. Kenapa sih 3 poin penuh di laga ini harganya mahal banget buat kedua tim? Coba kalian bayangin, menit 93 lewat 59 detik, buat timnas Swiss ini adalah memori yang benar-benar pahit. Tepat di detik itulah, Qatar nyetak gol penyeimbang di laga pembuka kemarin. Asal kalian tahu aja, itu adalah gol paling telat ketiga dalam sejarah fase grup Piala Dunia sejak tahun 1966. Kemenangan yang udah di depan mata, musnah begitu aja di detik-detik terakhir. Makanya, kontras mental kedua tim ini kelihatan banget. Swiss datang ke laga ini bawa rasa frustrasi dan pastinya tekanan gede dari media domestik mereka setelah buang keunggulan kemarin. Di sisi lain, walau sama-sama imbang 1-1, Bosnia justru datang bawa optimisme tinggi karena mereka nyaris banget numbangin tuan rumah Kanada. Jadi, ini tuh ibarat beban pembuktian ngelawan motivasi yang lagi berlipat ganda. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal ngomongin anatomi taktik dari timnas Swiss, sang penguasa bola yang sayangnya lagi dihantui sama inefisiensi. 26 tembakan, gila nggak tuh? Ini adalah rekor tembakan terbanyak Swiss panjang sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia yang mereka catat waktu lawan Qatar kemarin. Mereka mendominasi total, ngurung pertahanan lawan, tapi dari 26 percobaan itu, mereka gagal ngebunuh pertandingan. Dan di sepak bola modern, inefisiensi kayak gini tuh jelas kelemahan yang fatal banget. Kalau kita bedah anomali statistiknya, ini makin mengejutkan. Bayangin, dari 16 pemain Swiss yang turun main, 14 diantaranya berhasil nyetak peluang atau tembakan. Agresif banget kan? 2 pemain yang nggak ngancam gawang itu cuma kiper Gregor Kobel dan pemain pengganti Miro Muhem. Tapi tragisnya, justru Muhem ini yang bikin gol bunuh diri di menit akhir. Jadi ibaratnya mereka nyerang total, tapi hancur lebur cuma gara-gara satu kesalahan elementer di lini belakang. Sekarang kita geser ke lawannya di bagian ketiga. Identitas taktik Bosnia-Herzegovina, sang kuda hitam dengan serangan vertikalnya. Kunci kekuatan skuad asuhan Sergei Barbares ini ada di mentalitas baja mereka. Coba perhatiin catatan historis ini. Bosnia itu tim yang susah banget dikalahin. Mereka cuma kalah 1 kali dalam 12 laga kompetitif terakhir. Bahkan nih, kalau mereka terhindar dari kekalahan hari ini aja, mereka bakal nyetak rekor nasional baru. 10 laga beruntun tanpa kekalahan sejak mereka merdeka. Blok pertahanan mereka ini benar-benar solid. Nah, ngomong-ngomong soal susah dikalahin, Opta punya catatan rekor yang super langka. 6 pertandingan terakhir Bosnia di semua kompetisi itu, semuanya berakhir seri. Kalian tahu nggak, belum ada loh tim Eropa yang pernah seri di 7 laga beruntun. Ini bukti nyata pragmatisme mereka. Mereka nolak buat nyerah dan kalah, walaupun ya nggak selalu menang juga. Di sini, naluri taktis kita bakal diuji, karena kita ngelihat 2 filosofi yang ekstrim banget. Lihat deh datanya. Swiss nyatetin 527 operan sukses dengan akurasi sampai 91,5%, tertinggi di grup. Di sisi lain, Bosnia cuma bikin 172 operan dan akurasinya terburuk, cuma 63,5%. Swiss seneng ngedikte tempo permainan, sementara Bosnia ini tipe yang ngebiarin lawan pegang bola, sambil nunggu momen pas buat ngelancarin serangan balik vertikal secepat kilat. Ini bener-bener kayak kutipan yang bilang, sebuah benturan gaya yang sempurna. Sang penguasa bola melawan sang pemburu celah. Laga ini adalah pertarungan identitas murni di lapangan hijau. Pertanyaannya, mampukah sirkulasi bolanya Swiss ngebongkar blok rendah Bosnia nanti? Masuk ke bagian keempat, mari kita bahas duel bintangnya. Pertemuan antara mesin gol dan perpaduan skuad lintas generasi. Dari kubu Swiss, Breel Embolo jelas bakal jadi ancaman terbesar. Striker berdarah dingin ini lagi on fire banget, ada di puncak performanya. Dia sukses nyetak gol penalti dengan super tenang waktu lawan Qatar, dan secara total, dia udah ngoleksi 10 gol dari 13 penampilan terakhirnya bareng timnas. Dia bakal jadi ujung tombak utama Swiss buat ngerusak rapatnya formasi Bosnia. Kalau di kubu Bosnia, demografinya ini yang narik perhatian. Mereka memadukan sang kapten veteran legendaris, Edin Dzeko yang udah umur 40 tahun, sama Kerim Alaibegovic yang baru umur 18 tahun dan jadi pemain termuda Bosnia di Piala Dunia.
Ini kontras banget loh sama Swiss, yang kemarin baru aja nurunin starting 11 tertua mereka dengan rata-rata umur di atas 30 tahun. Buat kalian yang mikir laga ini bakal ngebosenin karena taktik pragmatis Bosnia, tunggu dulu. Angka 4,6 ini bakal bikin kalian mikir ulang. Itu adalah rata-rata jumlah gol yang tercipta di 5 laga Piala Dunia terakhir di mana Swiss ketemu sama tim sesama zona Eropa. Total ada 23 gol, jadi laga ini potensinya tetap bakal sangat terbuka dan bisa aja banjir gol. Terus gimana dengan rekor head-to-head mereka? Keduanya ternyata baru ketemu satu kali. Itu pun di laga persahabatan 10 tahun lalu di Zurich. Menariknya, saat itu Bosnia berhasil ngalahin Swiss 2-0 lewat gol Dzeko dan Pjanic. Walaupun itu kejadian udah lama banget, tapi secara psikologis, Bosnia ngebuktiin kalau mereka tahu cara naklukin Swiss bahkan di kandangnya sendiri. Kelima, dan yang terakhir, kita kesampingin dulu soal opini, dan mari kita lihat probabilitas data dari superkomputer Opta. Dari 25.000 simulasi yang udah dijalanin sistem, hasilnya menempatkan Swiss sebagai favorit kuat dengan probabilitas menang sampai 61,8%. Peluang imbang ada di angka 21,1%. Sementara peluang menang Bosnia cuma 17,2%. Datanya jelas nyimpulin dominasi Swiss, tapi ya kita semua tahu, sepak bola itu dimaininnya di lapangan hijau, bukan di atas kertas simulasi. Jadi pertanyaannya sekarang buat kalian, akankah penguasaan bola Swiss yang mematikan itu sukses ngehancurin tembok rekor bersejarah Bosnia? Ataukah justru serangan vertikal kilat sang kuda hitam yang bakal ngejungkir balikin prediksi superkomputer? Adu taktik ini benar-benar nggak boleh kalian lewatin. Makasih udah ngikutin explainer kita kali ini, dan bersiaplah buat nikmatin laga epik nanti.